Saudara, kita jumpa lagi dalam acara Rehat bersama saya William Sembiring dengan tema hari ini, Sembahlah Allah saja. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-7. Begini firman Tuhan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Saudara yang terkasih, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar frasa penyembahan berhala? Apakah Anda berpikir tentang perdukunan? Atau mungkin Anda berpikir tentang persekutuan dengan setan dan iblis? Atau bisa saja kita berpikir tentang pemujaan terhadap sesuatu yang di luar nilai-nilai kekristenan. Ya, semua yang Anda pikirkan barusan bisa saja dikaitkan dengan penyembahan berhala. Seseorang yang melakukan perbuatan penyembahan berhala memberikan dirinya kepada hal-hal supranatural untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Biasanya, orang yang melakukan hal semacam ini harus membayar biaya dalam tanda kutip, yang dalam arti lain membutuhkan suatu korban. Suatu kali ada sebuah berita besar di satu buah gereja di satu tempat, karena seorang pelayan atau seorang penatua kedapatan menyembunyikan pegangan dalam bentuk batu yang dipercayainya memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dia. Kejadian itu terbongkar oleh seorang pendeta jemaat ketika melakukan kebaktian di rumah penatua yang menyembunyikan pegangan berupa batu tadi. Penatua itu tidak dapat lagi mengelak, dan kemudian dia mengakui segala perbuatannya. Dia melakukan penyembahan berhala dan mencari keuntungan serta pertolongan kepada makhluk yang bisa kita katakan makhluk gaib. Selain itu, ada satu kisah yang lebih ekstrim lagi terjadi beberapa tahun lalu di sebuah jemaat di sebuah gereja. Seseorang yang melakukan praktik perdukunan untuk bisnis yang ia jalankan menceritakan bahwa ia telah membayar sesuatu untuk memperoleh kesuksesan dalam bisnisnya. Katanya bahkan ia harus membayar ganti kesuksesan bisnis itu dengan seorang korban manusia. Semua yang ia lakukan demi memperoleh harta kekayaan dan prestasi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah-kisah seperti di atas bukanlah hal baru lagi dalam kehidupan kita dewasa ini. Di luar sana, bahkan di antara kita mungkin masih ada orang yang menggunakan kekuatan supranatural untuk memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Hasil yang cepat dan instan ini membuat orang-orang cepat tertarik, walaupun harus mengganti ataupun harus membayar dengan harga yang tidak murah. Persekutuan dengan iblis pun berjalan. Apapun harganya akan dilaksanakan demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Saudara yang terkasih, kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang unik dan patut untuk selalu kita renungkan. Gambaran-gambaran yang dilukiskan dalam kitab Wahyu ini memiliki arti yang sangat mendalam pada setiap perumpamaannya. Terlebih lagi, Wahyu menggambarkan sebuah keagungan Allah dalam segala kemuliaannya.
yang di dalamnya manusia diajak untuk turut menyembah Dia. Sebagai orang-orang Kristen yang hidup hari ini, kita diingatkan untuk selalu menyembah Allah saja. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang telah turun menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita dari maut. Dan Dia mau tinggal bersama ciptaannya, bersama kita. Ia memberikan yang kita perlukan, Ia mencukupkan segala hal yang kita butuhkan, dan juga kita hanya perlu mengimaninya dan terus berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu, mengapa masih ada saja orang yang menggunakan cara-cara berhala untuk mendapatkan kesuksesan? Ada saja orang yang melakukan praktik perdukunan agar usaha dan pekerjaannya berhasil. Ada saja orang yang kemudian meminta perlindungan dari hal-hal roh-roh jahat yang sifatnya gaib, yang serta membutuhkan korban. Hari ini kita diingatkan untuk berbalik kepada Allah, dan jangan lagi bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Kiranya renungan bagi kita hari ini menjadi pengingat, menjadi kekuatan, agar kita selalu menyembah Allah saja. Mejua-jua.